Pada video kali ini, kita akan membahas mata kuliah Teori Perspektif Gender Part 2, yaitu pertemuan ke-9, dan isi presentasi ini telah disiapkan oleh Dr. Siti Aminah. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai standpoint theory oleh Dorothy Smith. Smith mengemukakan pentingnya gagasan sudut pandang atau standpoint untuk menekankan bahwa apa yang diketahui seseorang dipengaruhi oleh posisi seseorang dalam masyarakat. Kita mulai dari dunia saat kita benar-benar mengalaminya dan apa yang kita ketahui tentang dunia dan yang lain bergantung pada lokasi itu. Argumen Smith maksudnya adalah, yang pertama, tidak seorang pun dapat memiliki pengetahuan yang lengkap dan objektif. Yang kedua, tidak ada dua orang yang memiliki sudut pandang yang persis sama. Dan yang ketiga, kita tidak boleh mengambil sudut pandang dari mana kita berbicara begitu saja. Pengalaman sehari-hari harus berfungsi sebagai titik masuk, penelitian atau penyelidikan. Dengan kata lain, tujuan sosiologi feminis Smith adalah untuk secara eksplisit merumuskan kembali teori sosiologis dengan sepenuhnya memperhitungkan sudut pandang gender dan pengaruhnya terhadap pengalaman kita tentang realitas. Teori sudut pandang Smith menempatkan perempuan di dunia ini didominasi laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai seorang istri, ibu, dan mahasiswa pasca yang membawanya ke perumusan gagasannya tentang sudut pandang atau mencontohkan dirinya sendiri. Dengan secara terbuka mengenali sudut pandang tertentu dari mana dia berbicara, Smith mengedepankan masalah tentang sejauh mana masalah sudut pandang tidak diakui dalam sosiologi. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tidak diakui? Karena sosiologi secara eksplisit ditetapkan sebagai studi ilmiah dan objektif tentang masyarakat ketika pertama kali muncul sebagai suatu disiplin ilmu pada abad ke-19. Tetapi karena praktisi utamanya hampir seluruhnya laki-laki, ia secara implisit mengasumsikan dan mencerminkan relevansi, minat, dan perspektif laki-laki, yaitu kulit putih dan kelas menengah. Begitu pula metode, skema konseptual, dan teorinya didasarkan pada dan dibangun dalam dunia sosial laki-laki. Menurutnya, kegagalan untuk mengenali sudut pandang tertentu dari mana mereka berbicara tidak hanya membuat sosiolog tidak menyadari bias yang melekat pada posisi mereka, tetapi sudah pasti secara implisit menjadikan disiplin sosiologi sebagai sosiolog maskulin. Dengan kata lain, dengan berfokus pada dunia kerja berbayar, politik dan organisasi formal, dan menghapus atau mengabaikan dunia reproduksi seksual perempuan, anak-anak, pekerjaan rumah tangga, dan ikatan afektif, maka akhirnya sosiologi tanpa disadari menjadi sarana untuk mengasingkan perempuan dari kehidupan mereka sendiri. Ini adalah ironi, karena pada saat yang sama, sosiologi muncul sebagai disiplin baru yang proaktif yang didedikasikan untuk menjelaskan ketidaksetaraan dan sistem stratifikasi di jantung berbagai masyarakat. Ia menciptakannya dominasi sendiri versi mereka, dengan mengalihkan perhatian hampir secara eksklusif ke satu dimensi tertentu dari kehidupan sosial manusia, ruang publik tingkat makro yang didominasi maskulin dengan mengorbankan yang lain, dunia perempuan. Singkatnya, Smith menggarisbawahi tidak hanya bahwa sudut pandang laki-laki yang secara konsisten diistimewakan dan perempuan diremehkan, tapi juga bahwa sudut pandang kelas atas laki-laki kulit putih meliputi dan mendominasi pandangan dunia lainnya. Gagasan ini bahwa tidak semua sudut pandang sama-sama dihargai dan diakses dalam masyarakat, jelas mencerminkan akar kritis atau Marxist Smith. Sebagai catatan, istilah teori sudut pandang feminis sebenarnya tidak diciptakan oleh Smith. Sebaliknya, teori sudut pandang feminis ditelusuri Cassandra Harding tahun 1986 yang berdasarkan bacaannya tentang karya ahli teori feminis yang paling penting adalah Dorothy Smith, Nancy Hartsock, dan Hilaria Rose. Menggunakan istilah tersebut untuk mendeskripsikan kritik feminis di luar kritik empiris yang menuntut hak istimewa khusus untuk pengetahuan perempuan dan menekankan bahwa pengetahuan selalu berakar pada posisi tertentu dan bahwa perempuan memiliki hak istimewa secara epistemologis dengan menjadi anggota kelompok tertindas. Berarti bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui, bagaimana kita memutuskan apa itu pengetahuan yang valid. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.